Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang untuk Bapak Arju Susanto, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan selamat siang juga teman-teman semua yang telah hadir secara virtual melalui Zoom. Pada hari ini, kami akan memaparkan hasil penelitian yang telah kami laksanakan. Penelitian kami bertemakan menjaga ekosistem laut dengan judul Upaya Menjaga Ekosistem Laut Demi Keberlangsungan Hidup Biota Laut. Perkenalkan, saya Tasya Dimani selaku moderator yang akan memandu presentasi pada hari ini. Selanjutnya, saya persilahkan kepada teman-teman untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Hasan Albana. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul Febriansa. Perkenalkan, nama saya Anissa Irwanda. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Rizky. Kenalkan, nama saya Rizal Oktober Silitonga. Saya Dita Linggar Parawansa. Perkenalkan, nama saya Al-Maula Nasriasi Lambanulur. Baik, terima kasih. Berikut merupakan rangkaian pembahasan yang akan kami bahas, pointer latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, karya terdahulu, teori penelitian, masalah, upaya pemerintah dalam menjaga ekosistem laut, upaya masyarakat dalam menjaga ekosistem laut, meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem laut, pemakaian bahasa dalam iklan, dan kesimpulan. Langsung saja kita mulai. Untuk pointer latar belakang akan dipaparkan oleh Anissa Irwanda. Untuk Anissa dipersilakan. Oke, untuk pointer latar belakang, poin ke-1 ada ekosistem laut merupakan salah satu ekosistem yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup di dunia. Lingkungan laut selalu berubah atau dinamis. Cepat atau lambatnya, perubahan itu sama-sama mencapai pengaruh, yakni kedua sifat perubahan tersebut akan mengubah intensitas faktor-faktor lingkungan. Selain itu, ekosistem laut juga sangat rentan terhadap pencemaran. Poin kedua, pencemaran laut dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut dan merusak keberlangsungan hidup biota laut. Upaya menjaga ekosistem laut dari pencemaran sangat penting untuk dilakukan demi keberlangsungan hidup biota laut. Di poin ketiga, diketahui bahwa pemilihan bahasa yang tepat dalam iklan dapat mempengaruhi keberlangsungan komunikasi. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi pemakaian bahasa dalam iklan yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem laut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepentingan menjaga ekosistem laut agar dapat terjaga keberlangsungan hidupnya. Baik, terima kasih Anissa untuk penjelasannya. Selanjutnya ada tujuan penelitian yang akan disampaikan oleh Rizal. Untuk Rizal dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tujuan penelitian, yaitu di mana kelompok kami mengambil 3 tujuan. Yang pertama, untuk mengkaji upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga ekosistem laut demi pencemaran demi keberlangsungan hidup biota laut. Yang kedua, untuk memberikan saran tentang cara meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem laut agar dapat terjaga keberlangsungan hidupnya. Tujuan ketiga, untuk mengetahui cara pemakaian gaya dan bahasa iklan yang terdapat dalam poster tersebut. Baik, terima kasih Rizal atas penjelasannya. Selanjutnya ada metode penelitian yang akan disampaikan oleh Akmal. Untuk Akmal dipersilakan. Baik, untuk metode penelitian, dalam penelitian ini kami menggunakan metode studi pustaka dengan teknik pengumpulan data secara kualitatif. Teknik ini meliputi penelusuran di internet dan buku yang berkaitan dengan penulisan makalah ini, serta memfokuskan pada analisis dan interpretasi data yang diperoleh. Kami mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang terpercaya dan relevan untuk memperkaya pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Baik, terima kasih Akmal. Untuk melakukan penelitian, tentu diperlukan karya terdahulu yang berguna sebagai pembanding dengan penelitian saat ini. Berikut merupakan jurnal yang telah kami ambil dengan judul Kontekstualisasi Pencemaran Ekosistem Laut dalam Mencapai SDGs. Jurnal ini dibuat oleh Nur Hadiati mengenai masalah utama dalam mengatasi pencemaran laut dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang merupakan suatu kajian hukum lingkungan di Indonesia. Hasil dari penelitian memberikan informasi bahwa dengan terjadinya pencemaran lingkungan, tentu akan menghambat program pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada teori penelitian yang akan disampaikan oleh
Akmal. Untuk Akmal dipersilakan. Baik, untuk teori penelitian yang digunakan sebagai akhir penelitian sehingga penerapannya secara induktif berdasarkan data, kemudian ke tema umum dan menuju teori tertentu di mana data digunakan sebagai pijakan awal melakukan penelitian. Data penelitian sangat penting karena merupakan segala-galanya untuk memulai sebuah penelitian. Dalam proses penelitian, kami mengumpulkan poster-poster terkait upaya menjaga ekosistem laut yang telah digunakan sebagai data penelitian. Kami mengkaji berbagai upaya yang dapat menanggulangi pencemaran ekosistem laut. Selain itu, kami juga mengamati gaya bahasa iklan yang terdapat dalam poster tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada masalah yang akan dijelaskan oleh Rizal. Untuk Rizal dipersilakan. Baik, untuk masalah yang pertama, upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga ekosistem laut agar dapat terjaga keberlangsungan hidupnya. Masalah yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem laut agar dapat terjaga keberlangsungan hidupnya. Yang ketiga, bagaimana pemakaian gaya dan bahasa iklan dalam poster tersebut. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya ada upaya pemerintah dalam menjaga ekosistem laut yang akan dijelaskan oleh Leo. Untuk Leo dipersilakan. Baik, selanjutnya upaya pemerintah dalam menjaga ekosistem laut. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga ekosistem laut. Yang pertama, menetapkan peraturan perikanan yang ketat. Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan perikanan yang ketat untuk mengurangi praktik-praktik yang merusak ekosistem laut, seperti illegal fishing dan overfishing. Peraturan tersebut dapat berupa batas waktu penangkapan ikan, batas kuota penangkapan ikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, menegakkan sanksi bagi pelaku illegal fishing. Pemerintah juga dapat memberikan sanksi bagi pelaku illegal fishing untuk mengurangi praktik-praktik ilegal yang merusak ekosistem laut. Sanksi tersebut dapat berupa denda atau bahkan hukuman penjara bagi para pelaku. Yang ketiga, menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai. Pemerintah dapat menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai seperti tempat sampah terpilah dan taman sampah untuk mengurangi pembuangan sampah ke laut. Yang keempat, menyediakan fasilitas pemeliharaan habitat laut. Pemerintah dapat menyediakan fasilitas pemeliharaan habitat laut seperti dengan menciptakan zona konservasi, mengelola pemulihan ekosistem, dan lain sebagainya. Yang kelima, mengadakan kegiatan sensitisasi. Pemerintah dapat melakukan kegiatan sensitisasi seperti seminar, lokakarya, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem laut. Yang keenam, menerapkan sistem zonasi perikanan. Pemerintah dapat menerapkan sistem zonasi perikanan untuk mengelola keberlangsungan sumber daya ikan. Sistem zonasi ini dapat membagi laut menjadi daerah tangkap ikan yang diizinkan dan lain sebagainya. Yang ketujuh, mengadopsi prinsip-prinsip pengelolaan yang ramah lingkungan dalam aktivitas ekonomi yang terkait dengan laut. Pemerintah juga dapat mengadopsi prinsip-prinsip pengelolaan yang ramah lingkungan dalam aktivitas ekonomi yang terkait dengan laut, seperti dengan menerapkan standar-standar lingkungan yang ketat dalam proyek-proyek penambangan pasir laut atau pembangunan pantai. Yang ke-8, menyediakan dukungan teknis dan finansial bagi pengelolaan sumber daya laut yang sustainable. Pemerintah dapat memberikan dukungan teknis dan finansial bagi pengelolaan sumber daya laut yang sustainable seperti dengan menyediakan pelatihan dan bantuan teknis bagi nelayan yang ingin mengembangkan teknologi tangkap yang ramah lingkungan. Yang terakhir, memfasilitasi penelitian dan pemantauan terhadap keberlangsungan ekosistem laut. Pemerintah juga dapat memfasilitasi penelitian dan pemantauan terhadap keberlangsungan ekosistem laut seperti dengan menyediakan dana penelitian dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Dilanjut, ada upaya masyarakat yang akan disampaikan oleh Nurhaliza. Untuk Nurhaliza dipersilakan. Baik, berikut ini adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat terkait menjaga ekosistem laut demi keberlangsungan hidup biota laut. Yang pertama, memelihara kebersihan pantai dan laut. Masyarakat dapat memelihara kebersihan pantai dan laut dengan cara tidak membuang sampah sembarangan di pantai atau di laut, serta memastikan bahwa sampah yang dibuang di tempat sampah terpilah. Dengan demikian, pencemaran laut dapat diminimalisir dan habitat laut dapat terjaga. Yang kedua, mengonsumsi produk-produk yang dihasilkan dengan teknologi ramah lingkungan. Masyarakat dapat menggunakan produk-produk yang menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan tidak merusak habitat laut. Dengan demikian, kegiatan ekonomi yang terkait dengan laut akan lebih ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem laut. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan pemeliharaan habitat laut. Masyarakat dapat bergabung dalam kelompok-kelompok pemeliharaan taman laut, mangrove, atau hutan bakau berupa kegiatan membersihkan pantai atau laut, menanam pohon, atau mengelola taman laut. Dengan demikian, habitat laut dapat terjaga dan menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi biota laut.
Yang keempat, mengikuti kegiatan-kegiatan edukasi tentang pentingnya menjaga ekosistem laut. Masyarakat dapat mengikuti kegiatan edukasi tentang pentingnya menjaga ekosistem laut seperti seminar, lokakarya, atau kampanye yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga-lembaga internasional, atau organisasi non-pemerintah supaya masyarakat akan lebih menyadari pentingnya menjaga ekosistem laut dan ikut serta dalam upaya-upaya pemeliharaan ekosistem laut. Yang kelima, membantu dalam upaya penanganan kebakaran hutan. Masyarakat dapat berpartisipasi menjadi relawan dalam kegiatan penanganan kebakaran hutan atau dengan memberikan informasi kepada pihak yang berwenang jika terjadi kebakaran hutan terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang keenam, menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang ramah lingkungan dalam kegiatan ekonomi yang terkait dengan laut. Masyarakat dapat menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang ramah lingkungan dalam kegiatan ekonomi yang terkait dengan laut, seperti dengan memilih nelayan memilih menggunakan teknologi tangkap yang ramah lingkungan dalam kegiatan usaha yang terkait dengan laut. Yang ketujuh, ada menggunakan alternatif yang lebih ramah lingkungan dalam kegiatan yang terkait dengan laut. Masyarakat dapat menggunakan alternatif yang lebih ramah lingkungan dalam kegiatan yang terkait dengan laut, seperti dengan memilih transportasi yang tidak merusak habitat laut, atau dengan menggunakan produk-produk yang tidak merusak ekosistem laut. Selanjutnya, menyebarkan informasi tentang pentingnya menjaga ekosistem laut. Masyarakat dapat membantu menjaga ekosistem laut dengan cara menyebarkan informasi tentang pentingnya menjaga ekosistem laut kepada orang lain, seperti berbagi informasi melalui media sosial atau mengajak orang lain untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pemeliharaan ekosistem laut. Terima kasih Liza. Selanjutnya merupakan bagaimana cara meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem laut. Menurut kami, pemerintah perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan menunjukkan bukti atau dampak dari tidak menjaga kelestarian ekosistem laut. Selain itu, perlu memberitahu bahwa dengan menjaga kelestarian ekosistem mereka akan menjadi lebih nyaman dan tentram, serta dapat melindungi biota laut. Perlu ada sanksi tegas bagi masyarakat yang menghiraukan segala pemberitahuan tentang perlunya menjaga ekosistem laut, terlebih masyarakat yang tetap merusak ekosistem laut. Selanjutnya, pemakaian bahasa dalam iklan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama akan dijelaskan oleh Alma. Untuk Alma, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan iklan pertama yang merupakan iklan layanan masyarakat dari indonesiabaik.id yang didesain oleh Septian Agam. Poster ini menyampaikan pesan penting tentang pentingnya menjaga ekosistem laut dengan cara melarang penggunaan cantrang. Dalam poster tersebut, terdapat kalimat cantrang dilarang, ekosistem laut terjaga. Cantrang sebagai subjek, dilarang sebagai predikat, ekosistem laut sebagai objek. Cantrang dapat dikatakan sebagai subjek karena ia menjadi topik atau fokus dari pernyataan. Dilarang dikatakan sebagai predikat karena ia menyatakan sesuatu tentang subjek. Ekosistem laut dikatakan sebagai objek karena ia menerima aksi dari predikat, yaitu dilarang. Kalimat cantrang dilarang ekosistem laut terjaga ini merupakan kalimat majemuk setara pemilihan karena ia menyatakan dua pernyataan yang sama pentingnya dan saling berkaitan satu sama lain. Pertama, pernyataan bahwa cantrang dilarang yang merupakan aksi yang diambil untuk menjaga ekosistem laut. Kedua, pernyataan bahwa ekosistem laut akan terjaga jika cantrang dilarang. Kalimat tersebut juga menggunakan perkaitan konsep karena menyatakan bahwa kedua pernyataan tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Dilarangnya cantrang akan mempengaruhi kondisi ekosistem laut menjadi lebih baik sehingga kondisi ekosistem laut yang baik diharapkan akan diperoleh melalui dilarangnya cantrang. Selain itu, kalimat ini juga menggunakan gaya bahasa metonimia karena ia menggunakan kata cantrang sebagai representasi dari aktivitas pemancingan yang merugikan, dan ekosistem laut sebagai representasi dari keseimbangan alam yang diinginkan. Dengan menggunakan metonimia, slogan tersebut memberikan makna yang lebih kuat dan efektif dalam menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang kedua akan disampaikan oleh Dita. Untuk Dita, dipersilahkan. Baik, poster yang kedua dengan judul Jangan Sentuh Terumbu Karang. Poster
ini diterbitkan oleh Tirto ID Aditya Widya Putri pada Selasa 31 Januari 2017, yaitu merupakan hasil penelitian mengenai penyebab dan akibat kerusakan terumbu karang di Pulau Kri pada tahun 1993 sampai 2015. Kata jangan ini merupakan subjek, sentuh, predikat, terumbu karang merupakan objek. Kalimat ini termasuk kalimat tunggal dan menggunakan kaidah larangan. Penggunaan kata jangan dalam iklan tersebut mengajak sasaran untuk tidak menyentuh terumbu karang. Kemudian kata sentuh sebagai gaya bahasa perbandingan personifikasi karena melibatkan panca indera manusia yang menciptakan unsur proximity atau sebuah kedekatan meskipun kalimat personifikasi bersifat imajinatif. Gaya bahasa yang digunakan pada iklan layanan masyarakat menjaga ekosistem biota laut, di samping adalah gaya bahasa perbandingan langsung atau metafora eksplisit. Baik, terima kasih Gita atas penjelasannya. Selanjutnya yang ketiga akan disampaikan oleh Albana. Lindungi laut, kurangi sampah plastik. Sebelum saya membacakan materi ini, saya akan menjelaskan beberapa latar belakang mengapa poster tersebut dibuat. Slogan ini dibuat oleh sekelompok orang yang memiliki sifat peduli, diakibatkan oleh banyaknya sampah-sampah plastik yang mengancam setidaknya 800 spesies di laut. Hal itu terungkap dari hasil penelitian yang diterbitkan Sekretariat Konvensi terhadap Keanekaragaman Hayati. Hal ini juga menyebabkan kematian pada beberapa makhluk hidup di laut, terutama spesies Cetacea. Kata lindungi menggunakan predikat, laut menggunakan objek, kurangi menggunakan predikat, sampah plastik, objek. Kalimat tersebut termasuk kalimat majemuk secara penjumlahan, dikarenakan kalimat ini biasanya menggunakan kata hubung atau konjungsi agar bisa memperlihatkan hubungan penjumlahan dari kalimat dasar. Kalimat lindungi laut, kurangi sampah plastik menggunakan perkaitan konsep. Kalimat tersebut juga menggunakan gaya bahasa perbandingan atau disebut juga sebagai metonimia, dikarenakan terdapatnya ciri khas yang lebih spesifik yaitu sampah plastik yang disebutkan pada iklan tersebut. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya, yang terakhir ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Anissa. Untuk Anissa, dipersilakan. Poin pertama, ada ekosistem laut merupakan salah satu ekosistem yang paling penting bagi keberlangsungan hidup biota laut, karena di sanalah tempat mereka beradaptasi dengan biota laut lainnya. Poin kedua, ada pemerintah, merupakan salah satu pihak yang paling berperan dalam menjaga ekosistem, karena pemerintah memiliki kekuatan dan wewenang untuk mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Poin ketiga, ada masyarakat juga dapat membantu menjaga ekosistem dengan cara-cara seperti tidak membuang sampah sembarangan dan memilih produk yang dihasilkan dengan teknologi ramah lingkungan. Poin keempat, ada poster ekosistem laut dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi ekosistem laut dan mengurangi pencemaran dan aktivitas ilegal fishing yang merusak ekosistem laut. Poin terakhir ada secara keseluruhan analisis gaya bahasa pada poster. Poster ekosistem laut menunjukkan bahwa poster tersebut menggunakan gaya bahasa yang tepat dan efektif untuk menyampaikan pesan tentang perlindungan ekosistem laut. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi yang dapat kami tampilkan kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.